Halo Happy Human, selamat datang di Ruang Tanggap Rasa Apa Rasaku Terhadap Rasamu. Podcast ini dipersembahkan oleh Komisi Nasional Hak Asasi Manusia. Kamu semua gimana kabarnya? Semoga dimanapun kamu berada, kapanpun kamu dengerin ini, selalu dalam keadaan baik dan sehat. Aku Bex dan aku gak sendiri loh hari ini. Coba-coba tunjukin suaranya, yang bareng sama Bex sekarang siapa? Aku Ayu, temannya Bex. Hai Ayu. Satu lagi? Halo, aku Radia, temannya Bex dan Ayu. Jadi kita bertiga ini adalah berteman. Yeay, tentunya dengan teman-teman dari Happy Human juga ya. Tapi dari tadi Happy Human, terus udah kenalan, Bex, Ayu, Radia. Tapi kita tuh apa sih sebenarnya? Tadi Bex di awal udah bilang ruang tanggap rasa, ada jargonnya pula. Terus dari Komnas HAM ternyata. Coba Mbak Radia gimana? Untuk kalian semua yang belum tahu ruang tanggap rasa itu apa sih? Nah, ruang tanggap rasa itu adalah ruang berbagi rasa untuk korban, para penyintas, keluarga korban pelanggaran HAM untuk saling berbagi rasa apa yang dirasakan, pengalamannya tentang pelanggaran HAM. Nah, ruang tanggap rasa ini sebenarnya dimulai dari kampanye tanggap rasa. Nah, itu diawali dari tahun 2020. Nah, kami menyelenggarakan diskusi tanggap rasa di tahun 2020 dan dilanjutkan di tahun 2020 akhir, tepatnya di bulan Desember. Itu kami launching ruang tanggap rasa melalui tanggaprasa.id. Nah, teman-teman bisa cek di tanggaprasa.id. Di sana itu ada film tentang HAM, terus ada puisi, ada cerpen, terus juga ada foto narasi. Nah, di sana teman-teman juga bisa berpartisipasi untuk memasukkan atau membuat karya untuk diupload di ruang tanggaprasa.id itu. Nah, untuk tahun 2021 ini kami membuat podcast Tanggap Rasa karena kami mau mengikuti perkembangan teknologi yang sekarang sudah beralih, juga banyak yang sudah membuat podcast dan sudah banyak juga masyarakat Indonesia yang juga mendengarkan podcast, dan itu menurut kami sebagai salah satu media yang sangat efektif untuk berkampanye hak asasi manusia seperti itu. Nah, untuk lebih lanjutnya lagi mungkin Bex atau Ayu bisa menjelaskan lagi tentang ruang tanggap rasa atau tentang kenapa sih Komnas HAM membuat ruang tanggap rasa ini. Coba mungkin Mbak Ayu. Baik, makasih banyak Radia. Tadi penjelasan soal ruang tanggap rasanya sudah sangat baik, mulai dari perjalanan dan yang lain. Mungkin pertanyaan Happy Human adalah ruang tanggap rasa ini apanya Komnas HAM sih gitu. Ada ruang tanggap rasa tapi Komnas HAM-nya juga disebut-sebut gitu. Berdasarkan Undang-Undang 39 tahun 99 tentang hak asasi manusia, di situ ada pasal 89 ayat 2 yang menjelaskan bahwa Komnas HAM ini bertugas untuk melakukan penyuluhan hak asasi manusia. Di pasal itu ada 3 tugas utama kita. Yang pertama adalah penyebarluasan wawasan HAM, kedua adalah peningkatan kesadaran, dan yang ketiga adalah peningkatan kerjasama. Nah, poin yang pertama tadi soal penyebarluasan wawasan HAM ini adalah yang sedang kita upayakan, yang sedang kita lakukan melalui ruang tanggap rasa yang tadi diceritain oleh Radia. Kenapa ruang tanggap rasa ini menjadi salah satu media kita? Karena kita ingin menyampaikan isu-isu hak asasi manusia dengan cara yang lebih populer, dengan media yang lebih dekat dengan anak-anak muda. Kemudian mengapa akhirnya kita juga memilih media-media seperti cerpen, seperti foto narasi, seperti video atau film dan yang lain, karena biar lebih istilahnya itu lebih membumi gitu. Jadi hak asasi manusia itu tidak melulu tentang pelanggaran HAM berat, bantai membantai, genosida gitu, kemudian pelanggaran HAM berat masa lalu gitu, tapi isu-isu ini juga bisa disampaikan dengan cara-cara yang populer dan media yang mengikuti perkembangan teknologi gitu. Dan juga kenapa ruang tanggap rasa ini ada, selain tadi yang disampaikan oleh Radia, adalah juga untuk
memunculkan narasi-narasi hak atas kebenaran dan keadilan untuk korban gitu. Jadi itulah mengapa Komnas HAM menginisiasi sebuah ruang tanggap rasa yang kita berharap ini dimiliki oleh kamu-kamu semua, Happy Human, yang kamu bisa berbagi apapun tentang isu hak asasi manusia di ruang ini. Tapi ngomong-ngomong, aku barusan ngomong Happy Human ya. Happy Human apa sih, Bex? Apa ya Happy Human itu? Jadi kalau kita tuh pengennya Happy Human tuh seperti doa kali ya. Kan hakikatnya tujuan dari hak asasi manusia itu adalah ingin mencapai kebahagiaan bagi seluruh umat manusia di dunia ini. Ya nggak sih? Jadi makanya kita kasih nama pendengar-pendengar podcast kita yang tercinta ini dengan nama Happy Human. Karena kita berharap semua pendengar-pendengar kita itu akan mencapai kebahagiaannya. Dan di kita ini, di podcast kita Ruang Tanggap Rasa ini akan ada 2 program utama yang sudah kita buat sampai saat ini. Yang pertama itu adalah Human Rights Talk. Jadi di sini kita akan ngobrolin mungkin yang selama ini HAM itu apa sih, terus kayak prinsip-prinsipnya, sejarahnya, semua yang kayaknya dulu tuh teori nanti kita akan coba turunkan gitu supaya Happy Human semua lebih paham apa itu tentang hak asasi manusia. Dan juga ada program yang kedua namanya Bincang Rasa. Di sini kita akan berbagi seperti dalam ruang yang berbagi untuk perasaan, untuk cerita-cerita dengan human rights defender, dengan korban, penyintas, orang-orang yang bergerak di bidang HAM gitu. Jadi semuanya akan terlibat bisa di sini juga. Dan jangan lupa hostnya yang membawakan juga kita-kita, ada Bex, ada Ayu, ada Radia, dan juga ada satu lagi nih teman kita yang ketinggalan, ada Mas Banu atau Mas Iben. Dan untuk jam tayangnya tuh kira-kira kapan ya? Mungkin Happy Human yang lain pengen tahu nih Mbak Ayu. Ya, jadwal tayangnya kita Happy Human bisa langsung membuka Spotify atau media-media yang lain gitu, karena media-media podcast yang lain itu di setiap hari Rabu pukul 16 sore. Jadi hari Rabu, ingat-ingat ya Happy Human ya, hari Rabu pukul 16 sore kita akan ada episode-episode baru di Ruang Tanggap Rasa ini. Dan mudah-mudahan mendengarkan podcast Ruang Tanggap Rasa ini semua pendengarnya menjadi happy gitu ya, Bex ya, doa yang sangat bagus. Dan kita saling mendoakan semoga kita selalu happy dan dalam keadaan baik. Tadi tuh Radia tuh bilang kan semua orang bisa berpartisipasi, kemudian bisa semua terlibat dalam ruang ini. Komnas HAM bisa membuka ruang yang seluas-luasnya. Gimana sih caranya untuk warga 62 gitu atau Happy Human ini bisa berpartisipasi dalam ruang ini? Gimana caranya, Ran? Nah, benar banget. Tadi kan sebelumnya aku udah bilang nih kalau misalnya kita punya ruang yang namanya tanggaprasa.id. Nah, teman-teman Happy Human juga bisa mengirimkan karya-karya kalian semuanya untuk dapat kita upload di ruang tanggaprasa.id tersebut. Itu karya-karyanya bisa berupa film atau video atau cerpen atau foto narasi, puisi, lagu atau apapun itu yang berkaitan dengan hak asasi manusia. Nah, kalian bisa kirimkan karya-karya kalian ada email juga di tanggaprasa@komnasham.go.id. Nah, nanti kita bisa kurasi karya kalian, karya mana aja yang menurut kami itu layak untuk ditampilkan, nanti akan kami tampilkan di tanggaprasa.id. Nah, sebenarnya kalau untuk karya-karya itu ada persyaratannya nggak sih Mbak Ayu? Yang penting ketika mempunyai nilai hak asasi manusia, ketika misalkan foto menurut Happy Human ini ada isunya tentang hak asasi manusia, ada nilainya dan juga bercerita tentang hak asasi manusia dalam kehidupan sehari-hari misalkan, atau pelanggaran hak asasi manusia, bisa dikirimkan aja karena
kita nanti akan kurasi dengan beberapa ahli cerpen, kemudian fotografer dan yang lain-lain untuk kita tampilkan. Dan jangan lupa juga bahwa kita juga memiliki media sosial ya, Rat sama Bex, media sosial Komnas HAM. Itu setiap karya yang akan tampil di ruang tanggaprasa.id itu juga akan muncul di media sosial Komnas HAM, Twitter @komnasham, Instagram @komnas.id, dan Facebook halaman Komnas HAM. Gitu sih. Bex? Bener banget. Kayaknya kita udah merangkum semuanya ya tentang program ini seperti apa, sejarahnya juga sudah, nama panggilan juga, kenapa Happy Human juga udah selesai. Kayaknya udah semua ya. Dan kayaknya udah waktunya kita mengakhiri untuk sesi ini, Mbak Ayu. Iya, Bex, betul banget. Karena ini episode pertama, itu adalah perkenalan kenapa Ruang Tangga Prasa, kenapa Komnas HAM membuat Ruang Tangga Prasa, kemudian waktu tayangnya kapan, itu sudah kita kasih tahu. Jadi memang tidak ada alasan lain lagi kita berlama-lama di sini, karena kita juga udah nggak sabar banget untuk bertemu Happy Human sekalian di Rabu depan, setiap hari Rabu. Tolong diingat, Happy Human setiap hari Rabu pukul 16 sore. Dengarkan Ruang Tangga Prasa episode 2 dan sampai berjumpa.